Astaghfirullah. Lah ketika kemudian si mayat ini sedikit demi sedikit kan sudah hilang suara terompah yang didengar yang mengantarkannya itu. Disitulah datang dua malaikat yang disebut dalam hadis itu namanya Munkar dan juga Nakir. Apa yang dilakukan Munkar dan Nakir? Kata Nabi dalam hadis Bara bin Azib ini, fayatihi malakani. Kemudian dua malaikat datang kepadanya, fayajlisanihi, maka mendudukkan si mayat itu yang sudah ditiupkan ruh itu tadi. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan membentak dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan mengatakan kembali, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia akan mengatakan diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat akan berkata lagi, ma hadzal rajul alladhi buitsa fikum, tahukah kalian siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, wa ma yudri, bagaimana kau tahu dia Rasulullah? Kok bisa kamu tahu dia Rasulullah? Fayaqul, maka dia mengatakan qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca Al-Quran, ku beriman dengan Quran, ku benarkan Quran. Fayunadi munadin fis sama, ketika dia bicara seperti itu, maka tiba-tiba ada penyeru dari langit, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar dengan jawabannya. Apa yang terjadi? Karena hambaku telah benar, maka fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah, lapangkan kuburannya, hantarkan pakaian dari sorga, buka pintu-pintu sorga kepadanya. Kemudian dikatakan fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka tiba-tiba ketika pintu sorga itu dibuka, semerbak harum dari sorga itu kemudian masuk ke dalam kuburannya, kuburannya menjadi harum ya. Kemudian ketika itu wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, tiba-tiba kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi kalau ibu naik di atas ketinggian kemudian melihat gitu ya, sampai di mana, itulah maksudnya sejauh mata memandang itu. Tapi dalam riwayat yang lain diluaskan itu 70 hasta kali 70 hasta, luasnya kuburan itu diluaskan. Tentu ini alam gaib ya bukan Bu, karena sehebat apapun alat dunia, anggaplah dipasang CCTV sekalipun, ya tetap saja segitu. Coba saja taruh CCTV, pantaulah itu di CCTV itu, apakah dia menyempit ataukah melebar, ya tetap saja segitu kan. Artinya bahwa alam kubur ini bagian daripada alam gaib. Kenapa kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi kan bahwa kuburan ini meluas atau menyempit? Karena antara alam dunia dan alam kubur itu ada namanya barzah, maka disebut alam barzah. Barzah itu tembok penghalang antara alam dunia dan alam kubur itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa di situ terdapat barzakhun ila yaumil yub'atsun, ada barzah pemisah antara dunia dan alam kubur sampai hari dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelahnya? Setelah kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, subhanallah, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datang seseorang indah pakaiannya, hasanul thiyab, indah wajahnya, hasanul wajhi, indah wajahnya, hasanul thiyab, indah pakaiannya, tayyibur rihi, sangat harum baunya. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir
billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kemudian orang ini mengatakan, berbahagialah, berbahagialah katanya, dengan apa yang menyenangkan dirimu. Inilah hari yang engkau tunggu selama ini katanya. Kemudian dia mengatakan, si mayat ini, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi, aku lihat wajahmu mendatangkan kebaikan. Siapa kamu ini, sudah berbuat baik menemani aku di kuburan ini gitu. Fayaqul, maka dia mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal saleh, sayalah amal salehmu. Dalam riwayat, ketika dia mendapatkan kebaikan itu, maka orang ini mengatakan di hadapan si mayat yang beriman itu, nim naumatal arush, kalau begitu tidurlah engkau layaknya pengantin baru. Jadi disuruh tidur, sehingga ketika dia tidur dia mimpi dengan mimpi yang indah. Itulah disebut nikmat kubur ya. Mimpi sangat indah sekali, sehingga tanpa kemudian disadar, tahu-tahu kiamat pula dibangkitkan. Ketika kiamat dibangkitkan itulah, maka orang yang baik ini kemudian memberitahu bahwa Israfil akan meniupkan sangkakalanya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini sebenarnya? Maka orang baik ini mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal solehmu. Maksudnya sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah ibadahmu. Jadi ibadah itu akan menemui kita di kuburan.